Haleluya, puji Tuhan saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati. Oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, di malam hari ini, di mana kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hari yang sudah kami lewati. Dan pada malam hari ini Tuhan izinkan kami kembali Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, meteraikan firman-Mu Tuhan akan menjadi kekuatan penghiburan dan menjadikan satu jaminan yang besar bagi kami bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang tidak pernah kami pikirkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur pasal 23 saudaraku yang kasih. Mazmur pasal 23 ayat 1, kalau saudara ketemu, akan saya bacakan. Mazmur pasal 23 ayat 1, demikian bunyi itu firman Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, renungan pada malam hari ini saya kasih judul yaitu Tuhan Gembala yang baik. Kenapa dikatakan Tuhan itu gembala yang baik? Nah, kalau kita memperhatikan di dalam Mazmur pasal 23 ini, banyak sekali ya saudaraku yang kasih, ini ayat yang digemari orang karena di dalamnya terdapat satu jaminan bahwa kita dapat memiliki damai sejahtera, atau boleh dikatakan yaitu apa? Penghiburan. Nah, karena kita mempunyai gembala yang baik, gembala yang penuh dengan kasih sayang, ya, yang dapat kita andalkan, ya, dapat kita andalkan dan yang senantiasa apa saudara mempedulikan kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam Mazmur ini saudara, Daud tidak hanya menyebutkan tentang ketakutan yang dirasakan ya dalam situasi sulit ya atau menegangkan. Ini yang perlu kita perhatikan. Tetapi juga tentang penghiburan yang Allah sediakan. Jadi dalam Mazmur ini berbicara bukan hanya pada waktu Tuhan berkati, tetapi pada waktu dia masuk dalam lembah kekelaman, Daud juga mengatakan bahwa Tuhan yang dia itu tidak pernah meninggalkan. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ingin mempunyai damai sejahtera, ingin berkat Tuhan, ingin apa yang kita ingini, tetapi kita tidak mau masuk dalam lembah kekelaman. Ya, kalau kita membaca selanjutnya, ya kalau dari ayat 1 sampai yang ketiga, itu merupakan satu hal yang sangat kita inginkan. Tuhan menuntun setiap langkah kita, ya, Dia memberkati kita. Dia selalu apa yang mungkin kita pikirkan, yang kita inginkan, itu ada. Tetapi kalau kita masuk dalam ayat 4, ya, apa saudara? Itu masuk dalam lembah bayang-bayang maut. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali yang tadi saya katakan, dia ingin Tuhan itu, saya mau ikut Tuhan kalau Tuhan berkati, ya. Tapi dibalik itu, saudaraku yang, apakah kita mau mengikuti Tuhan
ketika Tuhan izinkan segala sesuatu itu terjadi dalam hidup kita, itu masuk dalam lembah bayang-bayang. Nah, dalam perjalanan kita, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentunya dalam kehidupan kita pasti pernah, yang tadi saya katakan apa, mengalami atau merasakan kesulitan, beban ya dalam kehidupan kita. Itu dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku yang kasih, kesulitan dalam kehidupan kita apa? Yaitu dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman adalah merupakan masalah yang besar di dalam rumah tangga kita. Ya, masalah, mungkin kita menghadapi masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah usaha kita, ya, dan banyak sekali. Tetapi sebagai orang percaya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak perlu takut atau khawatir. Sebab apa? Tuhan itu adalah gembala yang baik. Tuhan gembala kita adalah gembala yang tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, kalau kita bisa menemukan, dikatakan Tuhan kita adalah gembala yang baik, Dia menjamin dan juga memberikan penghiburan. Nah, kata yang diterjemahkan sebagai menghibur, saudaraku yang kasih, menyatakan adalah satu jaminan atau keyakinan dan keberanian untuk kita, ya, untuk terus melangkah maju, karena Allah senantiasa hadir untuk membimbing kita. Nah, kalau kita perhatikan jelas sekali apa ayat-ayat, Dia membaringkan aku, Dia membimbing aku. Itu adalah satu jaminan. Dia menuntun kita supaya kita ada di jalurnya Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau dibimbing oleh Tuhan? Apakah kita mau, ya, untuk berjalan di dalam jalannya Tuhan? Nah, karena itu saudaraku yang kasih, saat melangkah ke dalam situasi, ya, yang sulit, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak perlu takut, atau mungkin kita tidak tahu hasil apa yang kita capai. Ya, mungkin hati kita dapat khawatir, aduh bagaimana. Tetapi kita ingat, hati kita tetap, ya, dikuatkan dengan mengingat apa? Kembali bahwa Sang Gembala kita adalah Tuhan, Gembala kita adalah Tuhan yang sangat baik. Dia selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menjadi satu pertanyaan dalam hidup kita apa? Kapan Anda pernah mengalami pengembalaan Tuhan atau Allah yang penuh kasih itu? Ya, bagaimana pemeliharaannya yang dapat kita andalkan? Ya, yang memberi Anda keberanian untuk melangkah. Jadi saudaraku yang kasih, Tuhan memang betul Dia akan membimbing kita, tetapi pada saatnya juga ada waktunya Tuhan izinkan kita masuk dalam lembah kekelaman. Tetapi kita ingat, tidak perlu takut, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan adalah gembala yang baik. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, asal kita mau ada di jalurnya Tuhan. Asal kita tunduk, menurut, dan mau dibimbing oleh Tuhan, maka disitulah kita bisa merasakan jaminan atau penghiburan, ya, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita senang saja, wah yang penting aku senang, Tuhan kita adalah gembala yang baik, Dia tidak kekurangan apapun. Tetapi ketika Tuhan izinkan masuk dalam lembah bayang-bayang maut, apakah kita masih
mengandalkan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Inilah menjadi renungan bagi kita, supaya kita senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita andalkan Tuhan. Kalau kita mengatakan Tuhan itu gembala yang baik, maka kita harus turut kepada gembala yang baik. Mari kita tundukkan kepala. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini, menjadi malam yang indah, di mana kami diingatkan kembali bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang penuh kasih, gembala yang baik, yang senantiasa memperhatikan kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Walaupun kami dalam lembah bayang-bayang maut, Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.